Kami dari kelompok asal akan mempresentasikan laju reaksi dari materi-materi kami. Perkenalkan, nama saya Sardifa Loviana dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Cinta Madina Nuriki dari absen 8. Nama saya Andika Yuda, absen 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu luas permukaan dan bagaimana praktikum luas permukaan terhadap laju reaksi kepada teman-teman saya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya itu kan harus tahu apa sih luas permukaan. Luas permukaan adalah luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua tekanan. Semakin cepat laju reaksi karena bidang sentuh yang lebih luas, memungkinkan lebih banyak tumbukan. Nah, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi itu apa sih? Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi karena area permukaan dan frekuensi tumbukan meningkat. Nah, dari hasil praktikum kemarin, kami menggunakan variabel percobaan berupa yang pertama adalah variabel bebasnya luas permukaan CaCO3 berupa serbuk dan butiran. Lalu yang kedua variabel kontrol yaitu jenis zat, konsentrasi, volume HCl, massa CaCO3 serta suhu ruangan yang konstan. Lalu di sini ada variabel terikat, waktu yang dibutuhkan hingga CaCO3 habis bereaksi. Nah, tentu saja sebelum memulai praktikum menggunakan alat dan bahan. Jadi yang pertama kami menggunakan label. Nah, label ini digunakan untuk menamai tabung reaksi A dan tabung reaksi B nantinya. Lalu di sini ada gelas minyak, pipet tetes, tabung reaksi serta stopwatch. Bahan-bahannya kami menggunakan larutan HCl 0,5 molaritas, serbuk CaCO3 serta butiran CaCO3. Nah, langkah-langkah ini mudah banget ya teman-teman. Nah, yang pertama ini disiapkan dulu dua tabung reaksinya dan diberi label A dan B. Lalu disiapkan 3 mili HCl 0,5 molaritas ke masing-masing tabung reaksinya. Lalu pada gelas kimia A diberi 0,1 gram serbuk CaCO3 diamati dan dihitung hingga serbuk CaCO3-nya habis bereaksi. Begitu juga dengan yang B, amati dan catat waktu hingga butirannya habis bereaksi. Nah, di sini sudah terlihat tabel yang sudah ditulis oleh kelompok ahli kami. Yang tabung A ini menggunakan konsentrasi HCl 0,5 molaritas, volume HCl 3 ml, untuk CaCO3 tersebut menghabiskan waktu 11 menit, 41 detik atau 701 detik. Nah, laju reaksinya ini menghasilkan 1,4 kali 10⁴. Nah, laju reaksi ini didapatkan dari R sama dengan 1/T atau laju reaksi sama dengan 1/waktu. Nah, kalau yang tabung B ini konsentrasi dan volume HCl-nya ini sama seperti yang tabung A, yaitu 0,5 molaritas dan 3 ml. Namun bentuk CaCO3-nya berbeda, yaitu butiran. Nah, menghabiskan waktu 21 menit 15 detik atau setara dengan 1275 detik, menghasilkan laju reaksi 7,8 kali 10⁴. Kesimpulannya adalah tabung A serbuk konsentrasi HCl 0,5 mili molaritas, waktunya lebih singkat dibanding yang B. Nah, karena yang A ini kan serbukan kecil, jadi kayak lebih cepat lebarnya gitu daripada yang butiran-butiran itu. Nah, jadi semakin besar luas permukaan tabung A, maka laju reaksi menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk butiran pada tabung B. Hal ini dikarenakan luas permukaan lebih besar meningkat frekuensi tumbukan partikel sehingga mempercepat laju reaksi. Apakah ada pertanyaan? Apa Cinta? Saya mau tanya, bagaimana cara mengetahui bahwa reaksi antara CaCO3 dan HCl sudah selesai? Nah, ini caranya gampang banget ya untuk mengetahui, karena reaksi itu dianggap selesai kalau CO2-nya yang berbentuk CaCO3-nya udah gelul-gelul habis gitu kan. Kalau misalkan masih bereaksi itu kayak ada bubuk-bubuk. Nah, kalau udah selesai itu gelul-gelul lagi. Mungkin kamu tanya? Saya mau nanya, mengapa digunakan HCl dengan konsentrasi yang sama dalam percobaan ini? Nah, agar hasil percobaan lebih valid, kalau konsentrasi hasilnya itu beda, faktor lain untuk mempengaruhi laju reaksinya itu juga pasti bisa beda gitu. Makanya menggunakan yang sama. Itu. Terima kasih.
Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi, katalis sendiri adalah suatu zat yang dapat mempercepat atau memperlambat suatu laju reaksi. Nah, untuk zat yang memperlambat itu namanya inhibitor. Namun, yang paling sering digunakan adalah zat katalis yang dapat mempercepat suatu reaksi. Nah, jadi ini ada juga hubungannya dengan teori tumbukan. Jadi, katalis itu menyediakan jalur khusus agar suatu reaksi dapat berlangsung. Nah, katalis tersebut dapat menurunkan energi aktivasi sehingga energi aktivasi itu menjadi rendah, sehingga dapat meningkatkan tumbukan antar partikel yang mengakibatkan laju reaksi akan meningkat. Nah, pada praktikum kemarin saya sudah mencoba pada tabung A dan tabung B. Pada tabung A itu tidak menggunakan katalis, sedangkan pada tabung B itu menggunakan katalis. Pada tabung A itu memiliki waktu 10 menit, sedangkan tabung B hanya membutuhkan waktu sekitar 9 menit. Nah, pada percobaan itu membutuhkan bahwa kalau menggunakan katalis itu laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa pengaruh penggunaan katalis terhadap suatu reaksi dapat mempercepat laju reaksi karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga dalam percobaan ini yang lebih cepat adalah tabung C, tabung B yang sesuai dengan hipotesis kita karena tabung B menggunakan katalis, sehingga laju reaksi lebih cepat dibandingkan dengan tabung A yang tidak menggunakan katalis. Hal ini terbukti pada waktunya yang tabung A membutuhkan waktu 10 menit, sedangkan tabung B hanya memerlukan waktu 9 menit. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa katalis itu nggak bisa habis selama reaksi berlangsung? Jadi katalis itu nggak bakal habis karena reaksi berlangsung, karena katalis itu tidak ikut bereaksi secara permanen. Ia hanya membantu mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Saya mau menanya, dapatkah katalis memperlambat suatu reaksi? Jika iya, dalam kondisi apa? Jadi katalis itu umumnya dapat mempercepat reaksi, tapi ada juga yang dapat memperlambat, namanya inhibitor, yaitu suatu zat yang dapat menghambat reaksi dengan mengganggu kerja katalis atau mengubah jalur reaksi. Jadi itu jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi, reaksi, atau produk dalam satuan waktu tertentu. Hubungan konsentrasi dengan laju reaksi adalah semakin tinggi suatu konsentrasi zat larutan reaktan, maka semakin tinggi pula laju reaksi produknya. Rumus untuk menghitung laju reaksi dengan konsentrasi adalah R sama dengan 1/T, di mana R adalah laju reaksi dan T adalah waktu. Pada percobaan kemarin kami menggunakan HCl yang berbeda konsentrasi, yaitu HCl dengan 0,6 molaritas, 0,8 molaritas, dan 1 molaritas sebanyak 3 mili dimasukkan ke 3 tabung reaksi yang berbeda. Kemudian dimasukkan pita magnesium ke dalam tabung reaksi tersebut dan dihitung waktu untuk pita magnesium habis bereaksi. Di sini dapat disimpulkan bahwa HCl dengan 1 molaritas memiliki waktu yang tercepat untuk membuat pita magnesium bereaksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat reaktan maka semakin tinggi pula laju reaksi. Percobaan ini membuktikan bahwa konsentrasi reaktan mempengaruhi laju reaksi kimia sesuai dengan prinsip teori kinetika kimia. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana persamaan reaksi dari HCl dan ini? Persamaan reaksi dari HCl dengan magnesium adalah magnesium dengan HCl akan menjadi NaCl, magnesium klorida dan hidrogen. Ya.
digunakan dapat mempercepat suatu laju reaksi. Karena semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin banyak juga jumlah partikel yang ditemukan, sehingga akan menghasilkan pembukaan efektif dan mempercepat laju reaksi. Baik, terima kasih. Oke, terima